Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Kali ini saya akan membongkar sebuah tema yang menjadi tradisi yang begitu penting dalam gereja Katolik dalam memasuki masa Prapaskah, menyambut kemenangan dan kebangkitan Kristus di hari Paskah, yaitu tradisi Rabu Abu. Di setiap hari Rabu Abu, biasanya orang Katolik datang ke gereja merayakan Ekaristi. Selain menerima komuni, setiap orang, dewasa, laki-laki, perempuan, ataupun anak-anak, biasanya menerima abu di atas dahinya atau ditaburkan di atas kepalanya sebagai simbol pertobatan, di mana Gereja Universal mengundang umat beriman untuk memperbaiki hidupnya, bertobat, memperbaiki pola doanya, memperbaiki relasinya dengan Allah dan sesama, dengan ungkapan-ungkapan yang konkret, misalnya dengan berpantang, berpuasa, dan beramal kasih. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, tidak banyak yang tahu bahwa tradisi menaburkan abu atau menandai dahi kita dengan abu adalah sebuah tradisi kuno orang Israel. Bisa kita temukan kisah-kisahnya dalam Perjanjian Lama. Ada beberapa kitab yang mengungkap tindakan-tindakan seorang tokoh yang menaburkan abu di atas kepala atau duduk di dalam abu atau mengenakan abu. Bisa kita baca misalnya di kitab Yudit bab 4 ayat 11. Di sana dikatakan begini. Semua orang laki-laki, perempuan, dan anak Israel yang diam di Yerusalem meniarap di depan bait Allah, menaburi kepalanya dengan abu dan membentangkan kain kabungnya di hadapan Tuhan. Juga kita temukan dalam bab yang sama, bab 4 ayat 15 dari kitab Yudit. Abu tertabur di atas serban mereka. Dengan sekuat tenaga berserulah mereka kepada Tuhan. Semoga Tuhan mengunjungi seluruh kaum Israel dengan kebaikan hatinya. Selain itu di kitab Yudit di bab 9 ayat 1 dikatakan begini. Akan tetapi Yudit sujud menyembah, menaburi kepalanya dengan abu dan menunjukkan kain kabung yang dipakainya. Tepat pada saat itu dipersembahkan dalam bait Allah di Yerusalem korban bakaran petang hari. Jadi dalam kitab Yudit, menaburkan abu di atas kepala adalah sebuah simbol kehancuran diri, simbol pertobatan sekaligus sebuah permohonan supaya Allah berbelas kasih, supaya Allah memperhatikan nasib umatnya. Ternyata selain tindakan menaburkan abu dalam kitab Yudit, kita juga bisa membaca misalnya di kitab Yunus. Anda semua pasti tahu ketika Allah menyampaikan sebuah nubuat penghukuman kepada orang-orang Niniwe, orang-orang Asyur itu, Yunus mengatakan itu di depan seluruh penduduk Niniwe. Dan secara ajaib orang-orang Niniwe termasuk rajanya menyesali tindakan mereka. Mereka mendengarkan nubuat Yunus dan mereka bertobat secara bersama-sama. Dikatakan dalam kitab Yunus bahwa rajanya dan seluruh penduduknya berpuasa, menggunakan kain kabung dan duduk di atas abu. Hal yang sama juga kita temukan dalam misalnya dalam 2 Samuel 13 ayat 19. 2 Samuel bab 13 ayat 19. Di situ Tamar, salah satu anak Daud, diceritakan begini. Lalu Tamar menaruh abu di atas kepalanya, menggoyahkan baju kurungnya yang maha indah yang dipakainya, meletakkan tangannya di atas kepalanya, dan pergilah ia sambil meratap dengan nyaring. Tindakan yang sama juga kita bisa baca di kitab Ayub. Ayub bab 2 ayat 8. Setelah dia menerima siksaan, dia menerima penderitaan yang bertubi-tubi, dikatakan
Ayub duduk di tengah-tengah abu sambil menggaruk-garuk badannya dengan beling. Dan menarik juga, Ayub di bab 42 ayat 6, setelah dia menantang Tuhan berbicara untuk menjelaskan penderitaannya, lalu Allah berfirman kepada Ayub. Di situ dikatakan Ayub diam duduk di dalam debu dan abu. Tindakan yang sama juga muncul di beberapa kitab lain, misalnya di kitab Ratapan bab 2 ayat 10, di kitab Yehezkiel bab 27 ayat 30, dan juga di kitab Daniel bab 9 ayat 3. Dalam kitab-kitab tadi dikatakan orang-orang menabur abu di atas kepala mereka. Dan juga yang menarik juga kita temukan dalam kitab Ester bab 4 ayat 1. Di situ dikatakan Mordekai, salah seorang pemimpin orang-orang Yahudi waktu itu, dia dikatakan dia mengoyakkan pakaiannya lalu memakai kain kabung dan abu. Kurang lebih sama, meletakkan abu di atas kepala atau mengenakan abu di seluruh tubuh adalah sebuah tindakan dari orang Israel sebagai ungkapan pertobatan, ungkapan kesedihan, ungkapan hidup yang merana, yang memohon belas kasihan Tuhan. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita adalah, mengapa abu? Mengapa bukan benda yang lain? Kita bisa baca dalam kitab Kejadian, meskipun tidak diungkapkan kata abu, tetapi dalam kitab Kejadian dikatakan Allah menciptakan manusia dari tanah liat. Tanah liat dalam bahasa Ibrani disebut Adam. Itulah mengapa manusia pertama dinamai Adam, karena dia berasal dari tanah liat, dari sebuah materi yang tidak berharga sama sekali. Dan juga misalnya dalam kitab Kejadian bab 18 ayat 27. Anda masih ingat ketika Abraham sedang tawar-menawar dengan Allah yang akan menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Di situ, saking takutnya Abraham, dia menyadari dirinya itu tidak sebanding dengan Allah. Abraham berkata, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu." Nah, saudara-saudaraku terkasih, ungkapan yang sama juga diungkapkan dalam kitab Mazmur bab 102 ayat 10. Di sana dikatakan, "Sebab aku makan abu seperti roti dan mencampur minumanku dengan tangisan." Lagi-lagi abu adalah sebuah simbol manusia tidak berarti apa-apa. Manusia bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Tetapi Allah menciptakan manusia dari abu, dari tanah liat, menghembuskan nafas hidup, dan manusia menjadi sebuah makhluk hidup yang sangat amat dikasihi oleh Allah. Mengenakan abu di atas kepala, ditaburi atau di sekujur tubuh adalah sebuah ungkapan kesadaran manusia, kerendahan hati manusia bahwa dirinya hanyalah abu, sesuatu yang tidak berharga. Dia diciptakan dari abu dan akan kembali menjadi abu. Saudara-saudaraku terkasih, abu adalah sebuah simbol kehancuran. Tindakan menaburkan abu adalah sebuah permohonan kepada Allah supaya Allah berbelas kasihan kepada kita. Salah satu dimensi dari pertobatan adalah masuk dalam kerendahan hati, kesadaran diri kita bahwa kita bukanlah siapa-siapa, kita tidak berharga, tapi kita dikasihi oleh Allah. Salah satu dimensi penting dalam pertobatan juga diungkapkan dalam kitab Yoel yang menjadi bacaan pertama setiap hari Rabu Abu. Di sana dikatakan Yoel bab 2 ayat 12. "Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu." Di situ Allah melalui Nabi Yoel mengajak orang Israel untuk bertobat secara bersama-sama, menggunakan kain kabung dan juga berpuasa bersama-sama. Dikatakan, "Jangan kamu koyak pakaianmu, tapi koyakkanlah hatimu." Artinya,
pertobatan yang mau dibangun adalah pertobatan yang sungguh-sungguh. Pertobatan yang bukan cuma kulit luarnya saja supaya dilihat oleh orang lain, tetapi pertobatan dari hati. Berpantang dari hati, berpuasa dari hati, merasakan menjalani sebuah semangat kerendahan hati yang muncul dari dalam, bukan untuk dilihat orang. Dikatakan, lanjutannya adalah, sebab ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia menyesal karena hukumannya. Yang kita dengar tadi adalah sebuah sifat Allah yang diungkap Allah kepada Musa ketika di Gunung Sinai. Adonai El Rahum, Wechanun, Erekafayim, Werafeshet Weemet dalam bahasa Ibrani. Allah adalah pengasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih dan setia. Jadi dimensi pertobatan adalah bukan supaya kita irit makan ini dan itu. Bukan supaya kita nggak jajan. Bukan hanya itu saja. Itu baik, silahkan. Tapi jangan berhenti sampai di situ saja. Pertobatan harus bermuara, berujung pada kita mengenali kasih Allah. Kita hidup di dalam kasih Allah. Kita masuk dalam kasih yang seperti itu. Sebab dia adalah pengasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih dan setia. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam menjalani ibadat kita, dalam menjalani puasa kita, doa kita, amal kasih kita, Tuhan Yesus mengatakan jangan menjadi orang munafik. Yang menarik adalah kata munafik dalam bahasa Yunani adalah hipokrit. Kata hipokrit ini biasanya disematkan untuk para pemain-pemain teater, para pemain-pemain drama. Mereka disebut hipokrit karena apa? Mereka bisa bersandiwara. Mereka bisa menampilkan sesuatu yang berbeda di atas panggung, yang berbeda dengan apa yang aslinya mereka. Mereka sedih luar biasa, tapi di atas panggung mereka bisa tertawa-tawa. Itu dalam bahasa Yunani disebut hipokrit. Nah dari situ Tuhan Yesus mengajak kepada kita berpuasalah dengan sungguh-sungguh secara tersembunyi supaya hanya kita dan Allah kita di surga yang tahu. Dan dengan demikian Bapa kita di surga akan membalas apa yang tersembunyi itu. Salam hikmat, selamat memasuki masa pantang puasa, Prapaskah Retret Agung Gereja Katolik selama 40 hari. Mengalami pertobatan sejati, mengalami, mengenal dan hidup dalam kasih Allah. Tuhan Yesus memberkati saudara.